Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya berjumpa lagi di semester genap ini pada mata kuliah Ekonomi Industri pertemuan pertama dengan dosen pengampu. Saya Devina Melinawati, SPD MPD. Baik, ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu tentang pengantar ekonomi industri. Saudara lihat ini logo perusahaan apa? Ya, yang pertama adalah logo untuk perusahaan kereta api. Yang kedua adalah logo untuk perusahaan PLN atau perusahaan listrik negara. Keduanya adalah satu-satunya perusahaan yang untuk kereta api bergerak di bidang industri perkereta-apian, dan yang listrik adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang industri listrik. Kemudian yang berikutnya, ini saudara bisa lihat perusahaan yang bergerak di bidang maskapai penerbangan. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa seperti Garuda Indonesia. Kemarin ada Sriwijaya yang terjadi kecelakaan itu. Kemudian ada Citylink, Lion. Ada lagi industri yang bergerak di bidang semen. Ada beberapa perusahaan juga seperti Semen Gresik, Semen Tiga Roda, dan Semen Holcim. Contoh perusahaan yang berikutnya ada perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan seperti Unilever, Wings Food, dan Indofood. Yang terakhir ini industri smartphone. Perusahaan yang bergerak di bidang itu ada Lenovo, Oppo, Asus, Advent, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini adalah toko-toko atau perusahaan kecil-kecil ya, biasanya ada di pasar, itu sangat banyak. Jadi perbedaan ketiganya apa? Dari yang pertama, slide kedua, dan slide ketiga, perbedaannya ada di jumlah penjual atau jumlah perusahaannya. Yang pertama tadi ada PLN, itu satu-satunya. Kereta api juga satu-satunya. Pertamina satu-satunya. Kemudian yang kedua ada beberapa perusahaan besar ini, dan yang ketiga ada banyak penjual, banyak sekali penjual. Nah, ini yang disebut pasar persaingan sempurna. Jadi itulah yang namanya struktur pasar. Struktur pasar itu terbagi menjadi pasar persaingan sempurna yang pembelinya sangat banyak, yang penjualnya tadi sangat banyak. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna, ada pasar monopoli dan oligopoli. Nah, untuk pasar oligopoli sendiri itu sebenarnya bisa disebut dengan pasar persaingan sempurna juga. Itu jadi ada oligopoli yang ada di pasar persaingan sempurna dan oligopoli yang ada di pasar persaingan tidak sempurna. Gitu. Kalau monopoli jelas penjualnya satu, yang ini. Nah, kenapa bisa ada monopoli di pasar tidak sempurna dan ada oligopoli yang di pasar sempurna? Nanti kita lihat berikutnya. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan satu ya. Pertanyaan yang pertama nanti dijawab sebagai tugas. Tolong saudara sebutkan salah satu perusahaan monopoli tapi yang ada di negara maju seperti apa. Kalau di Indonesia kan PLN. Nah, kalau di luar negeri, di negara maju khususnya, itu monopolinya seperti apa? Nanti berikan contohnya ya. Nah, berbicara tentang oligopoli, berbicara tentang ekonomi industri. Jadi ekonomi industri ini menganalisis struktur pasar tadi ya. Struktur pasar
atau persaingan berbagai macam pasar atau perusahaan, menganalisa struktur, perilaku, dan kinerjanya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya bagannya. Jadi ekonomi industri itu menelaah tentang strukturnya, jumlah penjual dan pembelinya, kemudian menelaah tentang perilakunya. Nah, bagaimana perusahaan itu menetapkan strategi untuk menghadapi para pesaingnya, bisa dengan strategi harga, strategi produk, kerjasama. Nah, dari perilaku itu kemudian ada yang namanya kinerja atau hasilnya, yaitu berupa efisiensi, pertumbuhan gitu. Jadi ekonomi industri menelaah tentang struktur pasar, perilaku, dan kinerja. Nah, ini terkait dengan tugas yang tadi. Yang pertama, mencari perusahaan monopoli di negara maju. Nah, bila ada perusahaan memperoleh pangsa pasar jauh lebih tinggi dibanding yang lain, mereka akan memperoleh keuntungan lebih dengan menentukan harga di atas biaya sehingga harga produk menjadi lebih mahal. Jadi perusahaan ini bebas mengontrol harga karena punya banyak pilihan. Pembelinya banyak, tidak punya saingan, jadi dia bisa menentukan berapa harga yang dia pakai. Bahkan bisa di atas biaya produksi, jauh di atas biaya produksi. Nah, kekuatan monopoli ini dapat menimbulkan kerugian berupa inefisiensi. Karena apa? Karena tidak ada inovasi produk. Itu. Bagaimana menghemat biaya, ya. Bagaimana agar produk ini bisa mendekati biaya sehingga bisa efisien dan efisien itu. Kemudian serta ketidakadilan dalam pendapatan atau kekayaan, ya, karena mereka menguasai semuanya, jadi tidak adil. Nah, jika monopoli menaikkan harga di atas biaya, pembeli tidak memiliki alternatif lain. Monopoli mengontrol harga. Nah, kenapa monopoli bisa terjadi? Apakah pengaruhnya sangat kuat? Dan apakah manfaatnya lebih besar? Nah, kita akan cari tahu jawabannya di bab-bab selanjutnya nanti. Nah, ini adalah perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Ini adalah persaingan yang sangat efektif karena mencegah perusahaan menaikkan harga terlalu tinggi di atas biaya. Ya. Jika perusahaan pada persaingan sempurna menaikkan harga, maka pelanggan akan lari ke tempat lain yang harganya lebih murah. Nah, perusahaan kompetitif seperti ini memiliki pengontrolan harga dan pelanggannya memiliki sedikit pengontrolan harga dan pelanggannya dapat berpindah ke penjual lain. Nah, ini contoh oligopoli. Ini namanya oligopoli ketat. Jadi saya ada contoh oligopoli ketat dan oligopoli longgar. Kalau oligopoli ketat ini termasuk kompetitif atau monopoli. Kalau ketat biasanya itu ada beberapa perusahaan, biasanya 4 perusahaan itu sangat kuat sehingga mereka bisa juga monopoli karena mereka bisa bersatu dan menentukan harga sesuai kesepakatan mereka. Itu yang terjadi di oligopoli ketat. Bisa saja mereka bergabung menjadi satu, menjadi monopoli. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan menetapkan harga bersama-sama atau kartel. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, silahkan saudara mencari perusahaan oligopoli yang pernah melakukan kartel atau menetapkan harga bersama-sama. Nah, itu yang dilarang oleh pemerintah karena itu masuk monopoli. Kemudian ini adalah contoh kurva permintaan untuk perusahaan kompetitif dan monopoli. Bedanya ini ya, kalau kompetitif itu landai, jadi
harganya itu berapapun harganya ya kuantitasnya segitu, jadi dia harganya itu mendekati biaya, harganya tetap. Semakin landai itu semakin kompetitif, dia tidak bisa menaikkan harga atau permintaannya akan berkurang. Kemudian yang kedua, ini ada kurva permintaan monopoli. Jadi kalau monopoli itu semakin curam bahkan bisa tegak, itu monopoli lah. Oligopoli juga hampir sama dengan monopoli seperti ini. Tapi kalau intinya semakin curam, semakin tegak, itu lebih kepada monopoli. Kalau semakin landai, ini adalah untuk permintaan kompetitif. Nah, ini adalah pangsa pasar smartphone. Jadi bisa dilihat di situ tidak ada monopoli di situ. Ini masuk oligopoli ya, karena hampir semuanya memiliki pangsa yang ya, untuk Huawei dan Samsung ini hampir sama ya, tahun 2020. Kemudian disusul oleh Apple. Nah, untuk Xiaomi, Oppo, Vivo ini sama 8%. Bahkan nanti tahun-tahun berikutnya mereka bisa bersaing gitu. Nah, ini penetapan harga yang rendah memaksa perusahaan melakukan efisiensi dan merangsang inovasi. Nah, kebalikan dari monopoli tadi. Itu karena ada beberapa pilihan, jadi pelanggan bisa memilih. Nah, mereka bersaing dengan menetapkan harga yang lebih rendah dengan cara melakukan inovasi dan efisiensi. Kemudian ini perkembangan pangsa pasar smartphone dari tahun ke tahun ya, sampai tahun 2020, dari tahun 2018. Persaingan efektif adalah harga lebih rendah dan produknya lebih baik. Nah, persaingan keras yang berlangsung terus-menerus akan mengendalikan usaha perusahaan dan memaksa harga turun mendekati tingkat biayanya. Nah, jadi mereka akan saling berlomba menguasai pasar. Semua mencoba untuk memperoleh pasar, tapi mereka bersama-sama perusahaan lain yang mencoba menguasai. Tidak ada pesaing yang diizinkan memenangkan sebagian besar selama waktu tertentu. Jadi kejayaannya terbatas, persaingan berjalan terus. Jadi tujuan persaingan adalah efisiensi dan inovasi. Ini perbedaan monopoli dan oligopoli. Kalau monopoli ini dia menguasai, lihat untuk Google ya, Google itu saya 70% ya, di bawahnya itu sangat jauh, hanya 17%. Walaupun di situ ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang search engine atau mesin pencari, tapi Google yang menguasai hampir 70%. Itu dinamakan monopoli, bukan lagi oligopoli. Kalau oligopoli itu hampir memiliki masa pasar yang sama ya. Apakah Google termasuk perusahaan monopoli? Ya, tentu. Jadi jika seorang pesaing memperoleh dominasi terhadap perusahaan lain yang ada di pasar, maka hal ini berarti bahwa persaingan yang efektif telah digantikan oleh suatu kekuatan monopoli. Tuh. Jadi ekonomi industri itu mempelajari tentang ini ya, satu, bagian ini, seberapa besar kompetisi dan monopoli suatu besar. Yang kedua, apa yang menentukan kompetisi dan monopoli. Yang ketiga, bagaimana kompetisi dan monopoli mempengaruhi perilaku perusahaan. Misalnya bagaimana dia menentukan strategi harganya. Kemudian yang keempat, bagaimana kinerjanya dari hasil perilaku itu, labanya seperti apa, efisiensinya seperti apa.
bagaimana kinerja dipengaruhi oleh derajat kompetisi dan monopoli. Yang kelima, bagaimana hubungan antara struktur, perilaku, kinerja. Apakah dari struktur membentuk perilaku lalu kinerja, atau sebaliknya kinerja membentuk struktur pasar. Nah, itu yang akan kita pelajari pada bab-bab selanjutnya. Inilah yang dinamakan ekonomi industri. Kemudian, mengapa kita harus belajar ekonomi industri? Ada satu alasan. Praktik konsentrasi pasar cenderung mendorong perilaku perusahaan untuk merugikan konsumen, misalnya dengan penetapan harga yang tinggi tadi. Nah, dengan belajar ekonomi industri, konsumen dapat memahami fenomena yang terjadi di pasar dan menentukan strategi untuk meminimalkan kerugian. Kemudian, semakin tinggi konsentrasi industri, persaingan antar perusahaan semakin rendah sehingga tidak memiliki saingan. Hal ini mengakibatkan inefisiensi. Nah, jadi pemerintah mengambil strategi untuk mempengaruhi konsentrasi tersebut untuk mendorong efisiensi ekonomi dengan mempelajari ekonomi industri. Kemudian yang berikutnya, ada alasan bahwa konsentrasi industri yang tinggi berakibat pada konsentrasi kekayaan sehingga menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja. Dengan ekonomi industri memberi landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir adalah bagaimana kebijakan pemerintah menyikapi perusahaan monopoli di Indonesia seperti PLN? Ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai tugas silahkan ditulis atau direkam, kirimkan ke e-learning atau di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.